الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمورنا الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربنا وسلامه عليه فصلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا ومزيدا وبعد. Ikhwatil kiram, para hamba Allah yang saya hormati dan saya muliakan dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada momen-momen seperti ini kita memeriahkan ibadah i'tikaf kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya. Kebiasaan seperti ini juga sudah terbiasa kita lakukan di hari-hari ketika tidak lagi beriktikaf. Seorang mukmin dia meniatkan ikhlas dan tulus karena Allah dalam menjalankan kebiasaan-kebiasaan dan rutinitasnya, sehingga ketika dia berpindah dari bab-bab kebiasaan dan adat kesehariannya menuju bab beribadah secara praktis, telah terbiasa jiwanya untuk meluruskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita dahulu, para salaf kita dahulu, tidurnya yang notabene adalah kebiasaan, dia angkat dan dia nilai sebagai sebuah ibadah karena tidurnya adalah jembatan yang membuat dia kuat dan bugar dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berkejaran untuk itu. Karena kita datang ke tempat ini untuk sebuah nilai. Bukan karena dia adalah kebiasaan yang kita ulang-ulangi setiap Ramadan datang, beriktikaf bersama orang yang banyak, hampir menjadi sebuah kebiasaan. Maka kita gubah dia, walau dia kebiasaan, tidak kita kosongkan dari lurusnya harapan kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwatil kiram, seorang manusia dengan amalan dan ibadah yang dia tekadkan untuk Allah Subhanahu wa taala, walau ia telah menyangka sampai pada level yang sempurna, namun tetap saja itu adalah tingkat dan derajat yang dipandang lemah. Karena setiap kali dia merasa tinggi dan telah menyempurnakan segalanya, sifat kemanusiaannya yang bernama kelemahan semakin terlihat dengan itu semua. Kita butuh kualitas yang digagas oleh tekad dan niat yang kita letakkan di hati. Itu yang mengangkat kelemahan itu. Itu yang membuatnya agung dan raksasa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat diganjar dan diberikan sesuatu yang layak menjadi apresiasi yang diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang beriman tidak mencari pahalanya pada orang lain. Orang yang beriman mencari balasan dan pahalanya pada Allah dan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di muka bumi ini dia tidak sibuk mencari kebaikan-kebaikan dan penghormatan terhadap amalan yang dia lakukan dari manusia. Apapun itu. Dia hanya akan berbicara dan sibuk mencari itu nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah pengkabulan
dari Allah Subhanahu wa taala hanya didapatkan oleh seorang hamba dengan amalan yang kecil, itu didapatkan dari jujurnya hatinya dalam beribadah dan bukan karena besarnya amalan zahir yang terlihat dari badannya. Kita berjuang walau dengan amalan yang kecil, namun sidqul batin, kejujuran apa yang dikandung oleh hati kita, itu yang membuat segalanya terangkat dengan cara yang baik. Seorang manusia akan selamat dengan amalan yang kecil, mengalahkan selamatnya orang dengan amalan yang besar, namun sama sekali dia tidak meluruskan wajahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyakum wa syirkus sarair." Hati-hati kalian dengan syirik-syirik yang terselubung di dalam hati kalian. Syirik yang terselubung itulah ar-riya, itulah as-sum'ah, itulah detak-detak dan dentum-dentum dari jantung kita yang menginginkan yang lain, yang banyak dari apa yang dibawa oleh manusia untuk kita dari amalan yang kita lakukan. Dalam sebuah athar dikatakan bahwa seseorang yang masuk neraka karena amalan dan dosa-dosa yang zahir, yang nampak, itu jauh lebih ringan azabnya di neraka Allah ketimbang orang yang melakukan dosa-dosa yang disembunyikan di dalam hatinya, atau dosa-dosa batin yang sedikit dekat dengan kesyirikan tadi. Dalam athar dikatakan, man dakhalan nara bidzunubi zahirati akhaffu mimman dakhalahu bidzunubil batin. Barang siapa yang masuk ke dalam neraka karena alasan dosa-dosa yang nampak, yang kelihatan oleh mata, azabnya lebih ringan ketimbang mereka yang masuk neraka karena dosa-dosa yang disimpan di hatinya, yang tersembunyi dan tidak dilihat oleh manusia. Nabi mewanti-wanti kita sampai Nabi mengatakan, awwalu man tusa'aru bihin nar, orang yang paling pertama yang dimasukkan ke dalam neraka. Saya ulangi, orang yang paling pertama yang dimasukkan Allah ke dalam neraka. Sampai-sampai ketika meriwayatkan hadis ini, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sampai menangis, terseduh-seduh, pingsan dan bangun lagi. Pingsan dan tersadar lagi karena meriwayatkan hadis ini. Beliau mengatakan, awwalu man tusa'aru bihin nar, orang yang paling pertama yang dimasukkan ke dalam neraka. Siapa mereka? Alimun, orang yang punya ilmu pengetahuan. Kita adalah orang yang berada pada jalan ilmu pengetahuan. Yang kedua siapa? Mujahidun, orang yang berjihad fi sabilillah. Kita juga adalah pejuang-pejuang Allah di muka buminya, karena kita tengah mendakwahkan agamanya dan berdakwah terhadap agama Allah. Itu adalah jihadun fi sabilillah. Yang ketiga, al-mutasaddiq, orang yang bersedekah, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kenapa mereka dimasukkan dalam frame orang yang paling pertama dimasukkan ke dalam neraka? Berarti logikanya, sebelum para peminum khamar dimasukkan ke dalam neraka, mereka dilempar dahulu. Sebelum orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya dilempar ke dalam neraka, mereka dulu yang dilempar ke dalam neraka. Sebelum pezina, pemakan riba dilempar ke dalam neraka, mereka dahulu yang dilempar ke dalam neraka. Makanya Nabi kita mengingatkan ini, agar kita selalu di atas jalan-jalan yang memudahkan kita untuk berjuang, memperkuat
dan memperjelas niat kita yang kita simpan di dalam hati kita. Berat memang meniatkan Allah dalam setiap amalan saleh. Namun kita diminta berjuang untuk itu. Karena jika Allah tahu kita telah berjuang untuk meniatkan amalan saleh, karena Allah akan tunjukkan jalan. Allah turunkan ketenangan dan Allah buka kemenangan untuk kita semua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Majelis kita yang akan menemani kita pada setiap sore pada jadwal yang resmi. Mungkin besok saya minta kepada Ustadz, mungkin besok bisa dibuat waktu duha Ustadz, karena gadan fil masa fi barnamij akhar. Ya, nanti dikondisikan untuk besok kita ambil kegiatan kita di waktu duha ya. Nah, kegiatan ini resmi masuk dalam kategori warna-warna dari irama i'tikaf kita agar membuat nuansa yang tidak membosankan ya. Saya tidak sebut ini adalah ta'lim ya, atau pengajaran, tapi saya mau sebut ini adalah majelis murajaah, mengulang kaji apa yang sudah pernah kita dapatkan ya. Karena di sini banyak guru-guru saya. Di sebelah kiri saya tadi ada Al-Ustadz Al-Fadil Al-Hajj Ustadz Rafdi Hafizakallahu ya Syekh. Ini guru saya ya. Beliau duduk beriktikaf ya. Saya ya seandainya tahu ini akan mau duduk bersama beliau ya. Namun Masya Allah ya, kerendahan hati beliau membuat beliau ada di sana. Nah, banyak Ustadz Busman, ini juga senior saya, guru saya, Ustadz Abu Nabilah, dan banyak lagi nama yang memakai masker yang mungkin saya tidak bisa ketahui secara detail ya. Baik, majelis ini namanya majelis apa? Murajaah ya. Artinya apa? Saya mau kita keluar dari majelis ini selama 10 hari, kalau hitungannya paling maksimal kita sudah menghafalkan semua yang kita lewati pada majelis ini. Menghafalkan apa artinya? Saya minta kita meletakkan pulpen jauh-jauh, bahkan mematahkan pulpen agar tidak berfungsi kecuali kepala dan otak kita. Dimengerti ini? Iya. Insyaallah ya. Nah, karena materinya adalah materi yang sudah biasa kita dapatkan, maka kita mau dia terhafalkan benar-benar. Jadi ada evaluasinya di penghujung jalan nantinya, ya. Nah, disebutkan oleh Ustadzul Fadil bahwa kita akan berbicara tentang unsur pokok dalam Islam, bahkan dijadikan sebagai awalan yang selalu dibahas pada poin pertama oleh para ulama kita ketika menulis buku-buku tentang hukum dalam Islam. At-Taharah namanya. Pembahasan tentang bersuci. Dan ini tentu jendelanya sangat banyak. Bersuci bisa berkenaan dengan pembahasan salat. Bersuci bisa berkenaan dengan haji. Bisa berkenaan dengan janabah, mandi dan seterusnya. Namun yang paling viral, bersuci selalu dibahas ketika dia berkenaan dengan salat dan ibadah yang paling awal setelah rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Poin sederhananya adalah kita berkata, kenapa Ustadz mesti menjadikan tahara sebagai poin yang kita angkat? Sederhananya adalah terlalu banyak kita lihat orang-orang yang melompat pada tangga-tangga mengambil ilmu. Dia sudah melompat jauh melewati beberapa anak tangga dasar. Dia sudah sampai hampir ke puncak, namun dia kehilangan pada dasar-dasar dari hukum-hukum Islam yang dia ketahui. Dan ini adalah cacat dalam pemahaman dan pengetahuan kita. Makanya
Nabi mengatakan ballighu anni walau ayah. Tadi kan, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kata satu ayat ini menunjukkan bentuk kesederhanaan yang mewajibkan untuk kita mulai menyampaikan. Namun bagaimana kita menyampaikan? Kalau yang sederhana itu tidak mampu kita hafal dengan cara yang detail, rinci. Belepotan kita ketika diminta misalnya sebutkan rukun-rukun wudu. Kita belepotan. Padahal untuk hukum-hukum yang lain kita begitu dalam dan begitu jauh berjalan untuk memahami dan menelusuri itu. Ketika ditanya bagaimana dengan kancah perseteruan antara madhab-madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kehidupan kontemporer, dijawab dengan banyak dalilnya. Ketika ditanya apa saja yang dapat membatalkan wudu, dia pun mengatakan sampai berulang 3 kali yang menanda bahwa ada yang bolong dari tangga-tangga dasarnya. Itu yang kita mau. At-taharah, pembahasan tentang bersuci. Sekarang, pembahasan yang paling awal yang dimuat oleh para ulama kita adalah pembahasan tentang jenis-jenis air yang digunakan dalam bersuci. Apa? Jenis-jenis air yang digunakan di dalam bersuci. Saya bilang tadi patahkan pulpen. Tidak ada pulpen di sini. Sebentar ketika pulang menunggu tarwih, tulis yang didengarkan sore ini. Oke ya? Tulis yang didengarkan sore ini. Kita mau maju pada sebuah level melatih kepala kita menghafalkan sesuatu. Nah, kalau begitu, bab yang paling cocok menjadi nama pembahasan kita pada jenis air adalah Anwa'ul miyahi wa aqsamuha. Jenis-jenis air dan macam-macamnya. Jenis-jenis air dan macam-macamnya. Saya ulangi, jenis-jenis air dan macam-macamnya. Oke. Yang pertama, ma'us sama'i, air yang turun dari langit. Apa itu? Air hujan. Ma'us sama'i, air yang turun dari langit atau air hujan. Yang pertama. Yang kedua, ma'ul bahr, air lautan. Air lautan. Yang ketiga, ma'un nahr, air sungai. Air apa? Sungai. Perhatikan baik-baik, pulpennya sekali lagi jangan disentuh, bukunya juga jangan disentuh, kepalanya yang dipasang. Yang pertama, ma'us sama'i, air hujan. Kemudian air laut, kemudian air sungai. Yang keempat adalah ma'ul bi'r, air sumur. Air apa? Air sumur. Ini gampang semua, tiap hari ada dengan kita. Cuman meletakkannya pada urutan-urutan ini yang kita mau. Agar ketahuan bahwa ini adalah ilmu kita yang tidak berantakan. Itu maksudnya. Ya kan? Sudah tahu semuanya? Iya, sudah tahu. Namun kadang dia berantakan, acak. Nih. Saya ulangi, Ustadzil Fadil. Ya. Air hujan, air lautan, air sungai, air sumur, kemudian ma'ul bi'r wa ma'u al-ain, mata air. Apa? Mata air. Mata air. Ma'ul ain wa ma'uth thalji. Apa itu? Air salju atau es. Yang terakhir ma'ul barad, air embun. Oke, berapa jumlahnya itu?
Berapa jumlahnya? Ulangi dari awal. Coba. Pegang tangannya, iya. Iya. Oke. 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 Iya, berapa jumlahnya? Masya Allah. Berapa? 7. Berapa? Ahsan. Barakallahu fiik. Coba ulangi dari bawah. Oke. 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 Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ahsan. Barakallahu fiik. Ya, oke. Beliau menyelesaikan tugasnya. Yang paling belakang. Jadi, halo, yang mau kita pastikan, setiap pertemuan yang akan kita pastikan adalah semuanya keluar dan di kepalanya sudah menghafalnya runut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke ya? Ya, baik. Syekh di belakang. Iya. Suaranya dibesarkan. Ya. Dari yang awal, paling awal. Ya. Oke. Air? Air embun. Ahsan. Dari bawah ke atas. Ya. Ya. Masya Allah. Ahsan. Barakallahu fi. Ternyata gampang mengambil ilmu kalau kita mau serius. Ya kan? Ya. Oke. Dari sebelah kanan saya. Bismillah. Ya. Ulang. Dari atas dulu. Air apa? Ya, bilang saya langsung mata air. Ya. Nanti kalau air mata, nanti dikira air mata. Ya. Air embun. Ya, oke. Oke, dari awal coba. Ya, dari awal ke atas. Dari 7 ke 1. Ya. Masya Allah. Ahsan. Barakallahu fiik. Ya. Ustadzil Fadil. Ya. Ya, Ustaz. Bismillah. Suaranya dibesarkan, Ustaz. Ya, supaya yang lain dengar. Ingat, setiap kali diulangi, yang lain semakin kuat hafalannya. Bapak, Ustaz dapat pahala dengan menguatkan hafalan teman. Makanya bagusnya suaranya dibesarkan. Oke. Ini, perhatikan, ini bulan Ramadan. Di 10 yang terakhir, semua amalan kecil dilipat gandakan. Ustaz kasih besar suara, itu dapat pahala dengan menguatkan letak hafalan teman-temannya. Silakan, Ustaz. Oke. Masya Allah. Ahsan. Dari 7 ke 1. Air hujan. Ahsan. Barakallahu fiik. Masya Allah. Baik. Ya, ada ustaz saya yang di belakang ini. Ya, bukan. Ya, Ustaz. Ya. Bisa dibuka maskernya. Oke. Bismillah ya. Nah, ini ini anak muda semua nih yang masih kuat cara kerja otaknya. Kita mau tes ya dari yang sudah senior sekali. Bismillah, Ustaz. Ya. Air hujan. Dibesarkan suaranya, Ustaz, supaya dapat pahala tambah. Oke. Ahsan. Dimulai dari bawah ke atas. Air apa?
Air embun ya. Oke. Terbalik bukan? Iya. Ada sebelum air sungai dulu, kalau dari bawah apa? Sumur bor atau sumur biasa? Sumur biasa. Oke, iya. Air laut. Air laut sama air hujan. Ahsan. Ustadz, saya boleh buat lebih licin dari Ustadz? Ulangi Ustadz, supaya lebih licin dari tadi ya. Dari awal ke bawah, dari bawah ke atas. Ya. Fokus, ya. Oke. Terputar tadi Ustaz? Ya. Apa duluan? Oh, tunggu, sebelum Ustaz lanjut. Sebelum Ustaz lanjut. Ya. Dengarkan ini Ustaz baik-baik. Kasih keras hadiah untuk beliau. Urutannya. Buka maskernya. Besarkan. Ya. Dari bawah ke atas supaya beliau dengar. Apa yang tadi keliru urutannya? Air hujan. Sudah dengar Ustaz? Sudah tahu urutannya lagi? Ya. Dimulai Ustaz. Ya, ahsan ya Syekh. Ahsan. Barakallahu fiik. Diulangi Ustaz. Oke. Ini yang tadi? Ya. Ini perhatikan. Ada beberapa hukum dia dihafal berdasarkan urutannya. Kalau salah urutan, salah dia. Oke? Ini kita mau belajar menghafalkan itu. Oke, diulangi Ustaz. Oke. Air sungai, betul ya. Oke. Air embun. Sekarang dari bawah ke atas. Oke. Baik, iya. Oke. Air hujan. Oke, Masya Allah. Ahsan. Barakallahu fiik. Saya hafal yang sudah saya tanya, dan yang belum saya tanya di perjalanan saya tanya. Jadi terus otaknya jalan menguatkan ini. Oke ya? Baik. Jumlah yang kita sebutkan tadi, ini yang disebut dengan air mutlak. Air apa? Air mutlak. Air yang apa? Mutlak. Iya. Air yang diberikan keleluasaan untuk dapat memberikan kesucian kepada kaum muslimin yang hendak melakukan ibadah yang punya kaitan dengan bersuci dahulu sebelum melakukan ibadah itu. Air apa namanya ini? Air mutlak. Iya. Jumlahnya berapa? Oke. Syekh, apa yang ketujuh tadi itu air mutlak? Apa yang keempat? Apa yang pertama? Apa? Hujan. Apa yang keenam? Air salju. Ahsan, barakallahu fiik. Berarti kita ini sebenarnya bisa belajar dengan cara baik. Ya kan? Ya, na'am. Oke, Masya Allah. Syekh, ahsan, barakallahu fiik. Baik, sekarang. Itu tadi apa? Jenis air. Sekarang kita mau bicara tentang macam-macam dan fungsi air itu. Kefungsian. Jadi sudah kita selesai dari jenis air yang 7 tadi. Kita masuk kepada fungsi-fungsi air itu. Ada 4 yang disebutkan para ulama kita. Status air ketika dia disandarkan pada sebuah kewajiban bersuci. Ada 4 kefungsiannya ya. Oke? Yang pertama, dengarkan baik-baik. Iya.
tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Airnya suci, mensucikan dan tidak makruh. Saya ulangi lagi. Yang pertama, suci, mensucikan dan tidak makruh. Oke? Suci, mensucikan dan tidak makruh. Coba sama-sama. Suci, mensucikan dan tidak makruh. Ini fungsi pertama. Apa fungsi yang pertama, Syekh? Ya. Terus? Makruh. Jadi dia 3 kata untuk air ini. Suci, dia mampu mensucikan dan dia tidak makruh. Oke? Nah. Syekh. Dan tidak makruh. Nah. Apa jenis air yang keempat? Air sumur. Ahsan. Jenis air yang ketujuh, air embun. Jenis air yang pertama, air hujan. Masya Allah. Ahsan. Barakallahu fiik. Kalau begini, tidak apa-apa badannya besar 100 kilo kalau otaknya begini. Iya. Oke ya? Iya, tidak apa-apa. Ini bagus ini. Iya. Oke. Naam. Ayahanda yang di belakang, yang sandar di tiang. Oke. Apa tadi fungsi air yang pertama tadi? Suci, mensucikan dan tidak makruh. Masya Allah, ahsan. Ustaz, air yang ketiga. Jenis air yang ketiga. Apa? Air sungai. Ahsan. Baik. Jenis air yang kelima. Net? Ya. Mata air. Ahsan. Mata air. Jenis air yang kelima? Ya. Mata air. Bagus. Iya. Oke? Dimengerti ya? Oke. Jumlahnya semua berapa? Kalau dari 7 ke 1 jumlahnya berapa? Ya. Oke. Ya. Ya. Hujan. Laut dan hujan. Oke, Masya Allah. Iya. Baik. Apa tiga fungsi yang pertama kita sebutkan? Iya. Suci, mensucikan dan tidak makruh. Suci, mensucikan dan tidak makruh. Oke, baik. Sekarang hafal berurutan ya. Perhatikan. Suci, mensucikan dan tidak makruh, itulah air mutlak yang 7 kita sebutkan itu. Oke ya? Jadi kalau ditanya, apa air yang benar-benar bebas dari kritik makruh? Itu tadi yang pertama. Air yang suci, mensucikan dan tidak makruh. Ada berapa jumlahnya? Itu yang dimaksud dengan al-ma'ul mutlaq. Itulah air mutlak itu. Ada berapa jumlahnya? Ada berapa? Apa ini? Hah? Ini kayak kode-kode 7. Oke, sebutkan dari yang kelima ke atas. Hah? Kenapa? Oh, telat datang. Kenapa? Bisa sebutkan? Tidak berurutan. Kita mau yang berurutan. Kita mau buat ini benar-benar kelas eksklusif. Selalu berurutan. Oke ya? Baik. Siapa yang mau memberikan kepada beliau? Oke. Saya kasih waktu beberapa 1 menit atau 2 menit sampai beliau hafal dan berurutan. Pindah ke sana. Ya.
Ya, ini pahalanya besar ini. Nanti ini akan dihafal oleh beliau dan beliau amalkan setiap hari. Dan itu bisa bayangkan bagaimana pahalanya. Dan beliau ajarkan kepada muridnya lagi. Tambah pahalanya, ya kan? Ya, nah. Oke, ya. Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan di situ. Oke. Suci, kemudian tidak makruh. Disebut dengan air mutlak. Berarti dia suci airnya bisa dipakai bersuci, itu maksudnya. Bisa dipakai apa? Bersuci. Dan dia tidak makruh, artinya tidak ada celaan untuk fungsi air itu. Itu tadi yang kita sebutkan 7 itu. Ya. Pertama, orang bisa berwudu dengan air hujan? Bisa? Bisa. Ya. Bisa mandi junub dengan air hujan? Bisa. Kalau orang timbun air hujannya dengan saluran khusus, ya, dan dia masukkan ke bejana dan dia mandi wajib dengan air hujan, syah mandinya? Syah mandinya? Syah. Kenapa? Dia sedang menggunakan air yang masuk dalam kategori air mutlak itu. Oke ya? Nah, yang kedua, air laut. Ketika dia pergi ke laut dan dia hanya bawa air sedikit, tiba waktu sholat dia berwudu. Dia berwudu dari laut. Ada ikan lumba-lumba lompat di dekatnya. Ikan lumba-lumba buang air pipis di samping air itu. Dia berwudu pakai itu. Bagaimana? Wudunya sah? Tadi kan lumba-lumba kencing di situ. Aman kencing ikan lumba-lumba? Aman? Iya. Oke. Berarti sejuta ikan pun kencing di lautan, tetap membuat air lautan suci, dan tidak makruh. Bagaimana, komandan? Sudah hafal? Sudah? Sudah boleh beliau pindah di sini? Oke, bismillah, Syekh. Ahsan, syukran ya akhil karim. Nah, oke. Fungsi air yang pertama apa tadi? Tunggu dulu. Fungsinya apa yang kita sebutkan? Suci, tahirun, suci, mensucikan dan tidak makruh. Oke, sekarang sebutkan yang 7 itu. Adalah air mutlak, oke? Yang pertama. Terbalik. Ulang lagi, ulang, pelan-pelan. Halo. Dalam belajar ada waktunya. Boleh saya bicara dulu? Iya, oke. Dalam belajar seperti kayak begini, yang kita mau adalah tadi menyeragamkan pemahaman. Apa artinya? Kita mau buat dia berjalan seimbang semuanya. Tidak ada yang lebih cepat dan kencang jalannya. Oke? Kadang butuh kita untuk mengingat dan menyesuaikan itu butuh dengan cara yang pelan. Oke? Sama dengan melakukan kebaikan. Kadang kita pelan-pelan. Ada kebaikan yang kita buru-buru memang. Ya, ada kebaikan yang kita pelan. Kalau buru-buru salah dia. Oke? Ya. Coba tenang. Tenang ya, oke? Mulai susunannya dari awal ke bawah. Bismillah. Suaranya dibesarkan. Oke, ahsan. Mulai dari yang ke-7 ke atas. Ahsan, barakallahu fiik. Begini enak kan? Sudah hafal berarti? Alhamdulillah. Oke, naam. Siapa yang mau kasih dengarkan hafalannya tanpa saya tunjuk? Oke. Syekh dulu. Ya. Ini yang bisa, ya. Besarkan suaranya ya. Naam. Ya, dari atas ke bawah. Oke,
Ahsan. Air salju ini. Ada es batu. Saya buat mencair di atas ember. Setelah dia cair, saya pakai berwudu. Sah wudu saya? Hah? Sah. Ini es batu, saya tidak tunggu dia mencair. Namun setiap gerakan wudu saya tempel tangan saya ke air yang membeku itu. Namun ada airnya di sini, terkena air tangan saya. Namun dia dalam keadaan membeku. Sah wudu saya? Sah. Sah? Iya. Kenapa? Ada airnya ya. Ada airnya. Benar. Oke ya? Dimengerti ini? Diulangi dari bawah. Oke. Oke, ahsan. Barakallahu fiik. Saya suatu pagi mau sholat duha. Ini pohon mangga rimbun. Saya goyang-goyang pohonnya begini. Ya. Jatuh airnya. Dan saya pakai berwudu air yang jatuh itu. Sah wudu saya? Sah? Sah. Jika airnya apa? Cukup membasahi. Cukup membasahi semua organ wudu itu. Oke ya? Nah. Mata air kecil sekali keluarnya dari bumi ini. Kecil. Jadi saya tungguin itu. Sampai banyak dan selesai wudu saya. Itu juga sah? Iya. Baik. Tahirun mutahhirun ghairu makruhin wa huwal ma'ul mutlaq. Suci, mensucikan, oke, dan tidak makruh, itulah air yang mutlak. Sampai di sini kita mengerti? Ustaz, dimengerti Ustaz? Dimengerti? Masya Allah. Ini Ustaz saya juga pernah berumrah bersama-sama Ustaz ya? Pernah berumrah sama-sama kita ya? Iya. Dan waktu itu beliau agak kurang sehat, iya. Dan alhamdulillah sekarang sudah sehat bugar ya. Alhamdulillah. Naam. Oke, Ustaz, iya. Sebutkan 7 air itu Ustaz. 7 jenis air ini. Iya. Oke, dari bawah ke atas. Oke. Air hujan. Oke, ahsan. Barakallahu fikum. Ustaz, coba diulangi lagi Ustaz. Saya mau dengar lagi dari Ustaz. Iya, saya rindu dengan suara Ustaz nih. Iya. Dari atas. Iya, ini bagus sudah. Jadi pertanyaan dari atas atau dari bawah ini? Iya. Silakan dari atas. Iya. Air hujan? Saya mandi hujan, tapi sambil berwudu. Wudu saya sah? Sah. Betul sah? Yakin? Yakin? Ini saya mandi hujan nih, tapi saya juga berwudu di situ. Sah? Oke, iya. Oke, nah, tidak ada yang membuatnya tidak sah. Iya. Oke. Yang pertama apa? Air hujan. Oke. Masya Allah. Air mengalir. Ini air baru ini ya. Air apa? Air sungai sudah disebutkan tadi. Mata air, iya. Makanya kenapa saya suka dengar dari kita. Ada unsur indahnya kalau keluar dari, iya. Mata air. Air salju. Air embun. Oke, sekarang dari 7 ke 1. Bismillah. Ya. Air embun. Air salju. Betul sekali. Sumur, sungai, Masya Allah. Apa? Hujan. Air hujan.
Yakin ini yang pertama? Yakin? Betul? Bukan air laut? Bukan. Ahsan. Barakallahu fikum. Oke. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah. Tadi sudah ambil satu dari sifat itu, sifat air, ya. Dia suci, mensucikan dan tidak makruh. Itulah air yang 7 tadi. Waktu kita sudah mepet nih, saya tambah satu lagi supaya kita bisa buat beberapa poin yang terhafal di kepala. Oke ya? Yang kedua. Jadi sifat tadi suci, mensucikan, tidak makruh, itulah air yang mutlak. Oke. Yang kedua adalah tahirun. Halo? Tahirun, mutahhirun, makruhun. Yang kedua, suci, mensucikan, namun makruh. Sama-sama, suci, mensucikan, makruh. Suci, mensucikan, makruh. Oke. Coba saya tidak dengar suaranya Ustadz Rafdi lama, berapa minggu, 2 minggu kalau tidak salah. Iya. Ustadz, apa sifat yang kedua Ustadz? Suci, kan? Makruh. Ahsan. Ya, ini kalau ini Ustadz memang guru saya, jadi sebenarnya ya sekedar supaya dengar suaranya. Ya. Suci, mensucikan, makruh. Nah, sa'altuka belum ya? Tafadhol. Apa Ustadz sifat yang kedua nih? Makruh. Iya. Syekh, fadhal habibi. Ya. Suci, makruh. Ini yang lagi ngantuk-ngantuk nih. Yang sudah kiri kanan tunggu buka puasa. Iya. Sifat yang kedua. Syekh. Beliau, iya. Iya, suci, makruh. Kalau yang pertama, tidak makruh. Apa itu yang suci, mensucikan, tidak makruh? Jenisnya, airnya? Masya Allah. Dari bawah? Masya Allah. Ahsan. Barakallahu fi. Oke. Suci, mensucikan dan makruh. Kata para ulama kita, dengarkan baik-baik. Apa airnya? Wa huwal ma'ul musyammas. Air yang terjemur matahari. Air yang terhangatkan oleh matahari. Air yang panas. Oleh apa? Oleh logam-logam tertentu. Ya, sebentar pada kondisi tertentu atau kapan-kapan kita bahas lebar-lebarnya ini barang. Oke ya? Air apa? Air yang terpanaskan oleh matahari. Para ulama kita mengatakan ini hukumnya makruh. Makanya dalam mazhab Syafi'i dikatakan ketika ditanya oleh beberapa pemangku mazhab ketika itu, kenapa diharamkan? Ya. Beliau menghadirkan sebuah athar yang mengatakan bahwasanya berwudu atau bersuci dengan menggunakan air yang terhangatkan oleh matahari itu bisa membuat munculnya penyakit kulit. Satu di antaranya adalah penyebab lepra atau albaras. Penyebab penyakit lepra. Namun ketika di cross check kepada Imam Nawawi rahimahullahu jalla wa'ala, apakah betul berwudu dengan menggunakan air yang panas itu, yang hangat itu bisa menyebabkan lepra? Ternyata kata beliau rahimahullahu jalla wa'ala, tidak seperti itu sebenarnya. Sebenarnya peletakan kaedah ini dalam madhab untuk memasukkan air yang dipanaskan menjadi air yang makruh itu tadi karena kalau kita berwudu dengan air panas, kita ke kepanasan. Iya. Dibokak kita. Apa itu bahasanya itu? Apa bahasa Bugisnya ini? Bahasa Indonesianya dibokak ini. Apa?
melepuh, ya. Bayangkan dengan air panas, ya. Air panas, ya. Makanya para ulama kita mengatakan boleh berwudu dengan air yang panas tadi, selama tidak terhalangi kita untuk menempatkan kesempurnaan dari wudu dan bersuci itu. Bukan main kalau air panas itu. Kalau di Arab Saudi itu air panas di musim panas 50 derajat lebih. Jadi kita itu berwudu gimana ya? Dan tidak ada air dingin. Di masa itu tidak ada air dingin, hanya itu yang ada. Ada caranya, diambil ember dan dibiarkan sampai berjam-jam didinginkan. Namun itu kadang tidak kita pilih. Kenapa? Repot sekali. Jadi kita mandi dengan air yang panas. Iya. Makanya ada riwayat yang ketika itu diceritakan, ada orang yang mandi, ya, mandi 5 hari sekali. Kenapa? Karena dia tidak suka dengan panasnya air ini. Saya kembali, sifat yang kedua pada air ini apa tadi kita sebutkan? Suci. Ada berapa jenis air di situ? Apa itu? Air yang terpanaskan. Nah, masuk dalam kategori ini pembahasan orang-orang hari ini menggunakan air panas. Di hotel-hotel, di beberapa rumah, dengan menggunakan pemanas bertenaga matahari yang harganya kalau tidak salah 25 jutaan, ya, diletakkan di atas seng itu. Oke? Jadi dia mengambil tenaga panasnya matahari kemudian dipancarkan kepada air yang ada di situ. Kalau di Saudi ada 2 cara, dengan cara tadi matahari dan ada cara memanaskan, dipanaskan. Jadi ada tabung dalam kamar mandi, ketika dipencet tombolnya tek, langsung mendidih itu air. Terdengar itu didihnya. Oke, dan kita mandi atau bersuci dengan itu. Kadang di musim dingin, yang memang dinginnya berat, kadang di bawah 0 derajat, kadang di atas 0 derajat, 1 atau 2 atau 3 derajat. Memang dingin, kita butuh pemanas. Hukumnya apa? Tahirun, mutahhirun, makruh. Nah, berarti kalau saya bertanya, bisa kita berwudu dengan ini? Bisa? Sah wudu kita? Sah wudu kita? Iya. Namun ada koreksi terhadap cacatnya tadi. Walaupun pendapat mazhab mengatakan tidak mengapa. Tidak mengapa. Yang penting tadi, proses berwudu dapat benar-benar tercapai isbaghul wudu. Apa isbaghul wudu? Tersempurnakan semua gerakan wudu dengan tanpa ada yang kita buru-buru, tanpa ada yang kita lenyapkan. Tidak enak bergerak-gerak berlebihan karena persoalan panasnya air. Sekarang coba ambil kertas, 1 kertas. Ada kertas di situ? Siapa yang punya kertas? Iya, cepat segera ambil semua kertas. Diberikan semuanya kertas. Ayo Ustaz, bismillah, segera. Berdiri cepat. Ayo ambil kertas. Bismillah. Ustaz, iya, sedekahkan dulu kertasnya. Sejumlah orang yang ada di sini. Cepat, iya. Belah dua kertasnya. Iya. Oke. Belah 2 kertasnya, semuanya. Iya. Sudah dapat semuanya? Iya. Sudah dapat semuanya? Ayo. Ada pulpen? Tidak bawa pulpen? Iya. Oke. Besok semuanya membawa pulpen. Oke, sekarang dengan cepat yang punya pulpen tuliskan semuanya dari awal sampai akhir. Cepat. Yang kita hafalkan tadi. Yang belum punya pulpen menunggu yang punya pulpen dipinjam sebentar. Dengan cepat. Ya. Cepat. Air langsung. Jenis-jenis air semuanya 1 2 3 sampai 7. Cepat, bismillah. Ayo. Dengan cepat, ya. Ya. Selesai? Oke. Besok semuanya membawa pulpen, namun pulpennya disembunyi di bawah buku, ya. Oke. Oke. Yang sudah diantar ke sini. Ditulis namanya. Ada namanya? Iya. Iya, ditulis namanya.
Iya. Oke. Baik, diantar ke sini Ustaz. Saya terima di sini. Ayo. Bismillah. Ayo. Dipinjamkan kepada yang lain, segera. Iya. Segera yang sudah dipinjamkan kepada yang lain. Ini belum lengkap Ustaz. 2 sifatnya belum ini. Ini baru jenis airnya. 2 sifat yang kita sebutkan tadi. Iya. Ini sudah lengkap? Oke. 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 Iya. Dipinjamkan kepada yang lain. Iya. Syukran Syekh Sulaiman. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ahsan ya Syekh Muhammad Furqan. Iya. Ya, langsung. Oke. Ya. Oke. Segera. Ya, sudah? Cepat, cepat. Ya. Kita masih mau beri waktu untuk berdoa di sore hari. Oke. Masya Allah. Syukran Firman, Syekh. Nama ata Ustaz? Ustaz belum nama nih. Ya. Nanti saya kira nama Ustaz Musyammas. Ya. Oke. Sudah tulis 2 sifatnya Ustaz? Masya Allah. Ahsan. Ada namanya Ustaz. Subhan. Oke. Iya, baik. Ya. Nanti dibaca bahasa India lagi. Subla. Ya. Oke. Nasita nih. Nasita. Nah, oke. Syekh Mujahid. Ayo. Segera dipinjamkan pulpennya ke temannya. Ya. Cepat. Ini jumlah kita cuman begini. Jumlahnya cuman begini. Oke. Ya, segera. Baik. Oke. Ustaz Hidayat, Masya Allah. Ustaz, 1 sifat lagi Ustaz. 1 sifat lagi, yang kedua tadi. Yang paling terakhir, Ustaz Hidayat. Ma'alish. Fadal Ustaz. Iya. Barakallahu fikum. Iya. Segera dipinjamkan. Oke. Namanya Syekh Risto, syukran. Syekh Uwais, syukran. Masya Allah. Allah yabarik fikum. Iya, Allah yabarik fikum. Iya. Oke. Terus semuanya. Iya. Syukran Syekh. Naam. Iya. Barakallahu fikum. Iya. Iya. Masya Allah. Syukran. Barakallahu fikum. Iya. Oke. Ya, masih pulpen ya. Hayakallah Syekh. Ismuka mawjud. Syekh Fadlu. Hayakallah. Naam. Aywa. Ustaz Hidayat. Aywa. Naam. Ya. Besok saling mengingatkan, membawa pulpen. Besok di waktu duha. Sekitar jam berapa itu? Jam 9 insyaallah taala ya. Oke? Ya. Duha. Syekh Kahfi. Oke. Ya. Cepat, ada closing statement yang saya mau bilang. Syukran Syekh Alwi. Ya. Ini tidak ada yang nyontek kan ya? Ada yang nyontek ini? Ada yang nyontek? Tidak ada kan? Iya. Sudah? Sudah semua? Iya. Oke. Iya. Takbir. Ini apa? Takbir nama ini? Oh, nah, ahsan ya Syekh takbir. Saya kira takbir Idul Fitri. Assalamualaikum, Pak Mapialang. Iya. Masya Allah. Malapiang. Iya. Oke. Berapa orang lagi? Ya, segera. Ayo. Hitungan tidak cukup dari 1 menit. Segera semuanya. Sudah? Ya. Besok semuanya bawa seperti ini. Ayo. Yadin.
Ayo. Sebelah kanan sudah selesai semua? Sudah? Syekh, ayo, bismillah. Ayo. Bismillah, ayo. Sini semuanya. Ya. Tafadhal ya Syekh. Syukran. Barakallahu fikum. Ya. Abu Faruq Dedi. Ya, syukran Syekh. Barakallahu fikum. Ya. Ahmad Aziz. Ya. Sudah? Oke. Ini terakhir ya. Baik. Perhatikan. Halo. Semuanya kemari matanya. Halo. Siapa yang belum? Oh ya, segera. Syekh, halas? Oke. Siapa yang belum? Satu orang. Nah, Ustadz Abu Nabila juga sudah? Menunggu pulpen. Oh ya. Oke, iya. Bismillah, ayo. Iya. Ya. Oh ya. Saya ada yang belum, ya. Masya Allah. Oke. Ini minimalis tulisannya. Oke. Syukran Syekh. Nah. Oke. Sudah? Ya. Sedikit lagi, ya, kita akan close. Ada satu closing yang bagus sekali. Coba. Tinggal berdua ya. Ini sama itu ya. Ayo, Syekh. Nggak usah melukis ya, menulis. Ya. Oke. Ya. 1 menit tersisa. 1 menit. Oke. Ya. Bismillah. Syukran. Namanya sudah ada? Mana namanya? Oh, oke. Ya. Soalnya namanya sama urutannya dengan air hujan. Ya. Syukran ya Ustaz. Insyaallah. Nih, Pak Kiai. Syukran. Oke, baik. Pernah dengar dahulu para ulama itu menulis buku di atas kendaraannya pada perjalanan menuju haji mereka. Pernah dengar ini kan? Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di antaranya Imam Mujahid, Ibnu Jabr, tabi'in, Abdullah Ibnu Mubarak. Mereka menulis buku pada perjalanannya dari kampungnya menuju ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Kenapa mereka bisa menulis itu tadi? Karena di kepalanya sudah banyak yang mereka hafal. Seperti cara kalian menulis ini semua tadi. Coba bayangkan kalau yang antum hafal berlembar-lembar, tadi bisa menuliskan berlembar-lembar. Begitu caranya para ulama dahulu mampu sampai pada level mereka menulis banyak buku. Kenapa? Karena banyak yang diisi di kepalanya. Dia mengerti ini? Saya tanya, antum tadi menulis dengan melihat konsep? Menulis melihat konsep? Tidak kan? Menulis ada yang kasih tahu? Tidak kan? Ya, begini caranya. Jadi jalan yang kita ambil hari ini sedikit mengambil sederhana-sederhana gaya para ulama kita mengambil ilmu mereka dan menuliskan ilmu yang mereka hafal. Ini yang disebut dengan ilmu kalian. Ilmu kita. Iya, detailnya seperti ini. Kita akhiri sampai berjumpa besok insyaallah. Dan ingat besok ini di kepala. Insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Thumma salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh.